Pak. Nama Bapak siapa, Pak? Samsul Bari. Samsul Bari, SH. Kerja di Tempo. Pemko Tebing tinggi unit Dispora. Dispora ya. Apa ceritanya? Mengenai keluhan saya tentang fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mantap Taspen Mandiri di Lubuk Pakam. Lubuk Pakam ya, bukan tebing ya? Bukan, Pak. Tapi bisa kita klaim. Bisa kita klaim di tebing. Kalau untuk klaim dia tidak bisa, tetapi sebagai Pakam waktu itu buka, tebing baru buka tahun ini, Pakam baru 2 tahun lalu. Apa masalahnya? Apa masalahnya itu? Saya mengajukan pinjaman kredit, ya kan? Saya mengajukan pinjaman kredit 254 juta, 254 juta, ya kan? Kasnya. Saya mengajukan kredit pinjaman di Bank Mantap Taspen 254 juta, ya kan? Di pengeluarannya adalah sebagai berikut, ya kan? Asuransi 17.307 sekian, administrasi pinjaman 2.500.000, uang yang diterima 12.850.000, yang uang sisa uang dari itu 221 juta sekian diblokir di debit tabungan saya. Berapa? 221 juta Diblokir. Jadi keberatan saya, ya kan? Saya kan minjam ke Mantap Taspen prapensiun. ya. Saya peminjam ke Mantap Taspen prapensiun. Saya minjam ke Mantap Bank Taspen prapensiun. Sebelum pensiun 6 tahun 4 bulan lagi pensiun pada tanggal 6 tahun lagi sebelum pensiun saya sudah mengajukan, sudah dilakukan oleh marketing Bank Mantap Taspen, diterima orang itu prapensiun saya. Keluar. Berapa lama biasa sebelum pensiun bisa ngajuin pinjaman macam kayak gini? Biasa menurut prosedur yang berlaku 5 tahun sebelum pensiun baru bisa dilakukan untuk peminjaman prapensiun. Jadi berapa Bapak berapa lagi? 6 tahun lagi? 6 tahun 4 bulan sebelum pensiun Dikeluarkan orang itu? Dikeluarkan orang itu. Jadi yang 5 tahun tadi itu sesuai dengan undang-undang menurut Bapak? Seluruh kebijakan yang ada bank itu, karena dengan 5 tahun itu baru nampaklah estimasi gaji pensiun PNS. Baru bisa dapat berapa ditentukan bisa mengajukan pinjaman. Kemudian tadi lanjut masalah blokir. Blokir 221 juta diblokir ini. Tadi 254 juta. Iya, pinjamannya juga. Pinjamannya. 17 juta asuransi, 2,5 juta, 2,5 juta admin. Yang saya terima 12.850. Yang Bapak terima? Iya. 12 juta 850. 850.000. 12 juta ya. Jadi sisanya diblokir. Alasan pemblokiran? Alasan pemblokiran kita nggak tahu, cuma dikasih ketentuan akad kredit. Ketentuan akad kredit dikasih kita pinjaman akad kredit, bahwa setelah saya tahu itu untuk pemotongan tiap bulannya. Sebelumnya belum pernah cerita orang itu? Hanya dikasih tahu uang Bapak minjam 201 juta itu diblokir. Alasannya? Alasan untuk pembayaran tiap bulan. Tiap bulan alasannya? Terus? Alasan tiap bulan dipotong. Kemudian pada 2025 saya pensiun Desember, 2025 pensiun Desember, 221 juta itu dipotong, hanya menyebutkan uang Bapak Saudara Samsul Bari diblokir untuk pembayaran tiap bulan. Jadi saat itu Bapak terima?
Ya, saya tak tahu, pikir saya 2025 pemblokiran itu pensiun habis uang. Nggak disebutkan dia pada saat itu tanggal 2025 kah atau saat itu juga kah? Oh, enggak ada disebutkan seperti itu. Nggak ada disebutkan. Nggak ada disebutkan seperti Jadi bahasanya macam mana? Apakah akan atau sudah diblokir? itu. Sudah diblokir. Begitu transaksi peminjaman terjadi, saya tanda tangani akad tanggal 9 pencairan uang, tanggal 9 bulan 7 2019 pencairan uang 254 juta, asuransi dikeluarkan 2.500.000, di debit itu juga 17 juta, asuransi 2,5 juta administrasi 12 juta saya ambil dari debit tabungan saya, sisanya di buku tabungan itu sendiri terblokir. Jadi tak bisa digunakan. Hmm. Tak bisa digunakan. Sementara itu ada di perjanjian ini itu untuk modal usaha. Modal usaha. Pinjaman untuk modal usaha pensiun. Di perjanjian. Ya. Nih. Dengan untuk usaha. Itu perjanjian apa pernyataan? Surat pernyataan. Pernyataan berarti Bapak itu. Ya, surat pernyataan yang dibuat mereka semua. Mereka sendiri, mereka yang buat. Mereka membuat semua. Jadi menurut Bapak itu benar? Kalau pernyataan itu karena ketentuan dari sana, ya namanya kita mau minjam itu untuk modal usaha, ya saya tanda tangani. Kalau masalah benar, ya saya menandatangani itu. Itu benar. Sekarang di dalam perjanjian itu seakan-akan ada Pemaksaan. pemaksaan ataupun pembodohan. Pembodohan dari pihak Bank Mantap ya? Ya, Ke pegawai yang mau pensiun. pegawai yang mau pensiun ataupun peminjam. Jadi Bapak sudah pernah cerita sebelumnya ke mereka atau bagaimana? Atau pernah komplain? Saya sudah komplain beberapa kali. Setelah berjalan 4 bulan, saya komplain, ya kan? 4 bulan saya bilang, mereka tidak bisa ditemui. Siapa Tidak yang mau ketemu? Kepala cabang, kepala cabang? Pakam, Pakam. karena perjanjian akad di situ. Kemudian marketing, alasannya sibuk. Sibuk. Nah, 4 kali kita komplain ke sana, tebing pakam. Karena Yang menerima komplain Bapak itu siapa? pegawai detail, pegawai bagian mengeluarkan duit di depan, Bang Mantap. Jadi sama dia Bapak komplain? Ya. Sama urusan kredit nggak ada? Kita udah komplain tapi ditampung sama bagian retail. Bagian retail. Bagian retail uang, mengeluarkan uang. Kemudian apa tanggapannya? Bahwa Bapak pergi, Bapak tidak bisa, kami tidak bisa menyauti bagaimana tindakan yang akan Bapak lakukan dengan fasilitas kredit yang diberikan Taspen. Nantilah Pak kami sampaikan. Jadi Bapak keberatan ini? Keberatan. Apa langkah-langkah yang selanjutnya sesudah Bapak sudah sampai di sana tapi tak diterima? Kita sudah melakukan 4 kali keberatan. Kemudian sudah juga melakukan sebelumnya ke tebing baru buka tahun ini, 1 tahun. Kita sudah melakukan keberatan di tebing tinggi. Tebing tinggi, apa kata mereka? Di tebing tinggi bahwa perjanjian Bapak terjadi di Pakam. Kami tidak bisa membicarakan ini. Kita sudah membuat keberatan itu. Tak bisa menangani ini. Tak bisa menangani ini. Kita sudah juga ke sana. Kemudian mereka menyarankan ke Pakam lagi. Setelah 4 bulan saya komplain, bulan ke-10-12 saya komplain lagi. Ya. Juga seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang setelah saya buat, saya melaporkan hal ini ke Komnas HAM dengan surat. Udah pernah ke Komnas HAM? Sudah. Kemudian ke OJK. OJK udah juga. Udah OJK. Apa tanggapannya? Komnas HAM bahwa Bapak harus melakukan langkah hukum. Tanyakanlah berdasarkan peraturan OJK, berdasarkan peraturan surat Komnas HAM Pak ya. Nah ini kita sudah buat surat ke Komnas HAM. Surat ke Komnas HAM dan mereka balas. Dan dibalas. Jadi mereka menyarankan bahwa
Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Mereka menyarankan ke Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Kita sudah melakukan juga ke Otoritas Jasa Keuangan. Apa tanggapannya? Mereka kalau tidak ada kesepakatan tercapai di dalam sengketa, mereka menyarankan ke pengadilan. Apakah sudah ke pengadilan? Untuk ke pengadilan itu kan alternatif terakhir, Pak. Kita kan sudah melakukan tindakan persuasif, tetapi Bang Mantap ini terlalu memaksa, apa kita bilang itu, Pak, terlalu keras, tidak memperhatikan kita sebagai nasabah. Tetap apakah harus jalur hukum yang saya lakukan ini? Langkah-langkah sudah kita lakukan. Otoritas Jasa Keuangan, Pak. Ini surat-suratnya, Pak. Komnas HAM, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi menurut Bapak pinjaman ini terkesan dipaksakan ya? Seperti itulah, Pak. Dipaksakan dari pihak bank ya? Iya. Kalau hanya 3 hal yang saya minta di dalam proses fasilitas perjanjian kredit ini, Pak. Apa itu? Pembatalan pinjaman ini atau buka blokir karena untuk modal usaha di pensiun saya. Bagaimana saya akan membayar itu kalau uang tidak saya terima? Ketiga, atau relaksasi ulang kembali. Relaksasi ulang kembali? Perjanjian pinjaman ini. Selain di Bank Mantap ini apa punya pinjaman lain? Ada, kita punya pinjaman di Bank Sumut. Itu pensiun pinjaman aktif, Pak. Itu dipotong dari gaji. Dipotong dari gaji. Dan itu tidak mempengaruhi itu semua. Sekarang pertanyaan kita, waktu saya mengajukan pinjaman ke Mantap Taspen, seharusnya mereka melihat ini. Kalau memang ada pinjaman, mereka selesaikan sesuai dengan perjanjian akad yang ada. Jadi menurut Bapak apakah ini termasuk pembodohan? Seperti itulah, Pak. Oke Pak, makasih atas keterangannya. Kami coba nanti ambil keterangan dari pihak bank. Mudah-mudahan ada titik terang dari masalah yang Bapak adukan ini ya.